Om Swastiastu. Hai, saya Aan Darmawan dan saya akan menjelaskan komunikasi verbal bagi pemandu wisata. Industri pariwisata tidak hanya bergantung pada sumber daya alam dan sosial budayanya saja, tetapi juga bergantung pada sumber daya manusia. Industri pariwisata pada hakikatnya adalah sebuah industri manufaktur yang dalam praktiknya melibatkan berbagai macam pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Salah satu pihak penting dalam industri pariwisata, khususnya yang berkaitan erat dengan wisatawan, adalah pemandu wisata. Pemandu wisata berperan penting untuk menjadi penghubung antara wisatawan dengan daerah destinasi wisata yang bersangkutan. Seorang pemandu wisata dituntut untuk dapat mempresentasikan daya tarik wisata dengan komprehensif sehingga mampu menarik minat dan wisatawan. Pemandu wisata berada dalam lingkup kegiatan berbisnis pelayanan atau jasa yang produknya bersifat intangible, yang artinya pelayanan atau jasa seorang pemandu wisata hanya dapat dirasakan melalui kesan dan kenangan dari wisatawan itu sendiri. Melakukan komunikasi antara dua orang yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda, atau yang biasa disebut dengan komunikasi lintas budaya, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, seorang pemandu wisata dituntut untuk dapat membangun suatu komunikasi yang baik dengan para wisatawan yang dipandu. Seorang pemandu wisata harus memiliki suatu keunggulan dalam memberikan pelayanan. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemandu wisata adalah kemampuan berbahasa verbal yang baik. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata secara lisan maupun tulisan dalam menyampaikan pikiran, ide, gagasan, fakta, data, informasi, perasaan, atau emosi. Seorang pemandu wisata dituntut untuk dapat memberikan informasi mengenai objek dan daya tarik wisata yang dikunjungi serta informasi sejarah, budaya, dan tradisi dengan kemampuan berbahasa verbal yang baik. Agar komunikasi verbal dapat berjalan efektif, maka seorang pemandu wisata harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, kosakata dan pemilihan kata yang tepat dapat menciptakan komunikasi yang efektif. Kedua, kecepatan berbicara menentukan keefektifan dan kesuksesan komunikasi. Ketiga, intonasi suara yang dapat mempengaruhi bahkan mengubah arti pesan yang ingin disampaikan. Keempat, humor dapat menciptakan keakraban dalam berkomunikasi. Kelima, kejelasan dalam pelafalan dapat mempengaruhi makna suatu kata dalam berkomunikasi. Dan keenam, memperhatikan waktu yang tepat untuk berbicara. Nah, itu dia penjelasan mengenai manfaat komunikasi verbal bagi pemandu wisata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.